Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia di channel kita? Oke, hari ini kita pengen ngebahas lagi ya tentang bagaimana cara mengamankan handphone kalian atau mungkin Android kalian dari sadapan yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Dan kita pengen ngebahas lagi tentang bagaimana sih cara mereka bisa menyadap yang namanya handphone kalian atau mungkin Android kalian. Dan sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan jangan lewatkan, di bulan depan kita bakal ngadain yang namanya giveaway dan kita bakal ngeberikan puluhan handphone Android gratis kepada kalian subscriber setia yang memang mungkin beruntung, dan akan kita undi secara manual dan akan kita umumkan nanti secara live streaming ya. Dan hari ini kita masuk ke bagian tentang bagaimana cara mengamankan aplikasi WhatsApp yang ada di handphone Android kalian dan bagaimana cara mereka menyadap semua pembicaraan dan kontak yang ada di WhatsApp. Oke, buat kalian yang mungkin saat ini masih diteror ya, masih mengalami tekanan, yang masih mengalami yang namanya diuber-uber aplikasi pinjaman uang online, aku pengen pesankan dulu agar kalian tetap lebih tenang, berpikir positif, dan jangan mengambil tindakan-tindakan yang memang mungkin nantinya merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, buat kalian yang hari ini masih telat bayar atau mungkin mau terancam gagal bayar, ya aku pengen ngodoin dulu supaya nanti rezeki dan semua urusan kalian itu dilancarkan sama Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan limpahan rezeki yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang mungkin hari ini sedang dirumahkan atau mungkin belum lagi dipekerjakan, tetap semangat dan mudah-mudahan badai ini segera berlalu dan saudara-saudara kita yang lain cepat dapat pekerjaan lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke bab tentang cara mengamankan WhatsApp yang ada di handphone kalian. Jadi cara yang paling utama ya, cara mereka masuk ke kontak WhatsApp kita itu adalah kesalahan dari kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita memang belum benar-benar paham ketika mendownload aplikasi pinjaman uang online tersebut. Kalau kalian ingat atau mungkin kalian pengen coba lagi di aplikasi yang lain, nanti ketika kita sudah selesai download aplikasi tersebut, maka nanti ada beberapa pertanyaan yang ada di layar monitor kalian. Izinkan aplikasi untuk mengotorisasi Android, baik itu foto, video, kontak, atau mungkin beberapa aplikasi-aplikasi lain yang ada di Android kita. Dan kesalahan kita mengklik OK atau mungkin bolehkan. Maka secara otomatis ketika aplikasi tersebut sudah terdownload di Android kita, maka data-data yang ada di handphone itu secara otomatis akan bisa dibuka oleh aplikasi pinjaman uang online. Jadi aku pengen mesanin, kalau kalian masih pengen pinjam uang di aplikasi pinjaman uang online itu, jangan pernah perbolehkan atau carilah aplikasi lain yang tidak mengotorisasi kontak kalian. Karena itu adalah salah satu sumber masalah ketika nanti kita gagal bayar atau telat bayar. Nanti ketika kita telat bayar, gagal bayar, maka salah satu cara mereka untuk melakukan teror itu ya dari aplikasi WhatsApp. Dan mereka akan melihat log panggilan ya, siapa orang-orang yang sering berkomunikasi dengan kita, maka itu nanti akan di screenshot sama mereka dan akan dikirimkan ke WhatsApp kita. Kita bisa ngomong seperti ini karena memang kita dulu di tahun berapa ya, gue lupa nih, kita udah pakai aplikasi pinjaman uang online di tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 awal. Jadi udah banyak banget pengalaman yang namanya diteror, yang namanya dikejar-kejar, diuber-uber sama aplikasi pinjaman uang online itu memang buat nyesek ya. Tidur itu sampai ngigau-ngigau kitanya nanti. Bahkan rasa percaya diri kita jadi berkurang karena memang kita merasa punya hutang dan mereka itu meneror kita memang secara habis-habisan. Terlebih lagi kalau yang teman-teman yang hari ini gagal bayar, kalau yang namanya ngelihat jam, harus bayarkan hutang Anda jam sekian, tanggal sekian. Wah, itu memang benar-benar kacau ya. Kita memang harus berpikir keras ini mau nyari pinjaman kemana lagi. Jadi aku pengen ingatin, kalau seandainya hari ini kalian masih telat bayar atau mungkin gagal bayar, jangan pernah untuk menjadikan hutang baru itu adalah menjadi sebuah solusi untuk menutupi hutang yang lama. Karena itulah awal dari kehancuran kita ketika kita menggunakan aplikasi pinjaman uang online.
Jadi hari ini masih banyak teman-teman kita yang sudah habis-habisan ya buat bayar bunga, buat bayar pokok, buat biaya perpanjangan yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Jadi aku pengen ngingetin, kalau hari ini kalian masih punya hutang, ya jangan sampai untuk menyelesaikan masalah hutang yang lama itu dengan menambah hutang yang baru. Itu bukan solusi, bahkan itulah awal dari kehancuran kita. Hari ini banyak juga teman-teman kita yang sudah habis puluhan juta rupiah ya. Di kolom komentar itu banyak banget yang mengeluhkan sudah habis jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah, tapi utangnya juga nggak selesai. Yaitu tadi, makanya jangan sampai niat kita ingin menyelesaikan masalah tersebut malah menambah masalah baru. Dan sekali lagi ya, buat teman-teman yang mungkin saat ini masih niat bayar, pengen bayar terus ditawarin untuk melakukan biaya perpanjangan, menurut aku itu juga bukan sebuah solusi yang bagus, bukan solusi yang baik, karena sama saja tidak mengurangi hutang kita ya. Jadi sama aja kita tuh bayar bunga denda. Jadi kalau menurut aku secara pribadi, ya sudah, biarin aja sekalian kita bayar dendanya sampai nanti kita punya uang lagi untuk melunasi semuanya. Jadi kalau seandainya kalian hari ini disuruh buat biaya perpanjangan, kalau menurut aku ya udahlah, biarin aja sekalian nanti kita bayar sekalian sama biaya bunga dan lain sebagainya. Terus kalau nanti mereka mengarahkan kalian untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi yang lain, itu juga bukan solusi. Jangan mau, karena bisa-bisa ini kita nggak pernah tahu aplikasi apa aja yang memang benar-benar satu atap, satu perusahaan dan satu pekerjaan. Jadi mereka itu nanti akan bilang silahkan aja Bu dipinjam di aplikasi yang lain. Bahkan hari ini ada teman kita yang mungkin gagal bayar sampai dengan puluhan aplikasi ya. Ya begitu tadi, jebakan Batman-nya seperti itu. Mereka mempermudah kita untuk di ACC dan meloloskan verifikasi supaya kita nambah hutang lagi. Dan itu bukan solusi ya, terkecuali ada juga beberapa teman-teman kita yang memang niatnya udah dapat uang, ya memang niat mau gagal bayar. Dan hari ini kalau seandainya kalian masih menerima ancaman teror, ya kalian bisa memilih beberapa pilihan ya, misalnya dengan cara menonaktifkan nomor yang kalian daftarkan, atau mungkin ganti sajalah sekalian nomor tersebut. Tapi kalau bisa jangan dibuang, karena nanti kalau kalian punya rezeki pengen bayar, kalian bisa login kembali dengan menggunakan nomor handphone yang lama. Jadi pertanyaan yang kemarin itu ada juga masuk, dia memang niat mau bayar tapi nomor handphonenya sudah hilang. Bang, gimana caranya supaya bisa masuk kembali untuk login? Ya mau nggak mau kita memang harus menggunakan nomor handphone yang lama, karena nanti kode OTP-nya akan dikirimkan ke situ. Dan hari ini masih banyak juga korban penipuan pinjaman uang online. Kita nggak pernah tahu ini sebenarnya pemain dari penipu ini siapa ya. Yang membuat kita curiga itu ketika beberapa teman-teman kita yang sudah berhasil melakukan pengajuan pinjaman dan uangnya sudah ditransfer ke nomor rekening kita, selang beberapa menit itu ada nomor handphone yang akan menghubungi kita yang mengatakan telah mengirimi jumlah transaksi double. Jadi kalau seandainya kita pinjam 500, mereka bilang sudah dikirimkan di nomor yang sama ya. Jadi mereka akan menghubungi kita bilang kalau kembalikan uang yang sudah berhasil kita pinjam tersebut. Jadi aku pengen ngingetin, kalau seandainya kejadiannya ada yang seperti itu, jangan dikembalikan, apalagi tidak menggunakan kode virtual akun pembayaran yang ada di aplikasi. Nanti itu sudah bisa dipastikan berunsur penipuan. Uangnya kita nggak dapat, malah ya tinggal bayar tagihan. Oke, dan hari ini aku pengen ngasih tahu ya beberapa caranya supaya nanti kalian bisa aman, khususnya untuk WhatsApp yang mungkin saat ini tersadap. Jadi kita memang harus ya jangan kasih angin itu yang namanya aplikasi pinjol yang mungkin biadab. Apalagi yang paling sadis itu aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang masih ilegal. Ya, itu memang cukup dahsyat. Dan satu lagi aku pengen ingetin buat kalian yang masih menyimpan beberapa foto-foto vulgar atau mungkin video-video yang mungkin ya begitulah yang menyangkut diri kalian, itu agar segera dihapus, karena itu merupakan salah satu masalah baru nanti ketika kalian gagal bayar. Mereka akan lihat ya, dan mereka akan ya bisa aja mereka itu akan share kemana-mana seluruh kontak kita, nanti terakhir itu kita malu sendiri. Jadi kalau hari ini kalian masih menyimpan beberapa
foto-foto vulgar atau mungkin video-video yang memang mungkin ya yang macam-macam itu dihapus aja dari handphone kalian supaya lebih aman. Oke, sekarang kita pengen masuk ke bab tentang bagaimana cara mengamankan WhatsApp ya. Caranya cukup gampang, mudah, dan mungkin kalian semua juga tahu. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita pengen amankan dulu WhatsApp kita biar nggak diteror dan nggak bisa di login sama aplikasi pinjaman uang online yang masih berusaha terus melancarkan teror ya, khususnya dari aplikasi WhatsApp kita. Jadi kita pengen kunci supaya mereka juga nggak bisa login lagi di aplikasi WhatsApp kita. Caranya cukup gampang, mudah, dan jangan di skip dulu ya. Oke, ini kalian tinggal buka. Dan di sudut di sebelah kanan itu ada titik 3 berbaris ke bawah. Itu kalian bisa klik itu. Ini chattingannya gua tutup ya. Nanti kebaca lagi sama kawan-kawan. Itu ada titik 3 yang bergaris ke bawah. Kalian klik itu. Dan di situ kalian bisa melihat menu setelan ya. Tinggal kalian klik menu setelan dan kalian klik akun. Itu yang paling atas, kalian klik akun dan kalian tinggal klik keamanan ya. Jadi ini keamanan. Terus di situ ada tampilkan notifikasi keamanan ya. Ini gunanya nanti ketika ada orang lain yang pengen login di WhatsApp kalian, maka akan ada pemberitahuannya ya. Itu kita geser ke sebelah kanan sampai nanti tombolnya berwarna hijau. Oke, setelah itu kita pengen kunci. Jadi kalau ada yang pengen masuk, kita kasih passwordnya. Dan usahakan password itu jangan ada orang lain yang tahu ya, terkecuali pasangan kamu, boleh dong. Nanti dia takut kalau kita selingkuh ya. Oke, itu kita udah klik tadi dan kalian klik verifikasi 2 langkah. Oke, di situ kita bisa melihat untuk keamanan tambahan kita diminta untuk mengaktifkan PIN ya. Jadi kalian tinggal klik aktifkan. Oke, di situ kalian bisa masukkan 6 digit ya PIN. Usahakan yang gampang-gampang lah, yang mungkin bisa kalian ingat ya. Kita pengen kasih contohnya misalnya 141414. Oke, dan masukkan kembali PIN yang tadi kalian masukkan 141414. Oke, dan di sini tambahkan alamat email ke akun Anda yang akan digunakan untuk menyetel ulang PIN jika Anda lupa dan melindungi akun Anda. Bisa aja sih lewati ya, kita lewati. Dan jika Anda tidak menambahkan alamat email dan Anda lupa PIN, Anda tidak akan dapat mendaftarkan ulang nomor telepon Anda dengan WhatsApp. Ya kalian bisa menambahkan email, bisa juga enggak. Kalau kita sih enggak lah, nanti kita pengen robah lagi ini ya kan. Oke, kita klik aja oke. Tapi lebih bagus sih kalau saran aku kalian boleh menambahkan email. Dan email itu nanti kalau seandainya kita lupa PIN, kalian bisa mengkonfirmasi ulang melewat email ya. Ini kita lewati, kalian klik oke. Dan verifikasi 2 langkahnya sudah diaktifkan dan selesai. Caranya cukup gampang. Ini fungsinya apa? Ketika nanti mereka pengen login di WhatsApp kita, karena memang mereka sudah sadap data-data kita, nanti mereka nggak bisa lagi sembarangan buat login di aplikasi WhatsApp kita. Dan caranya cukup gampang, kalian bisa terapkan ini terlebih dahulu buat kawan-kawan yang mungkin memang pengen pinjam, telat bayar, atau mungkin gagal bayar supaya lebih aman. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.